Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke kasus Subang ya, dan kasus pembunuhan ibu dan anak, di mana 2 tersangka sudah ditahan dan 3 tersangka belum ditahan. Jadi ada 5 tersangka ya. Akan tetapi kata Dr. Hasri Kombes Pol sebagai forensik yang memeriksa jenazah korban pada otopsi kedua ya, itu ada 2 DNA asing ya yang tersisa. Jadi kemungkinan 2 DNA asing ini orang dekat juga ya, gitu loh. Paling tidak ada hubungan kekeluargaan atau hubungan kerja gitu loh. Karena apa? Karena 5 pelaku itu kan orang dekat. Jadi mungkin ada yang bantu. Gitu loh. Nah, 2 DNA asing ini dalam pencarian pihak kepolisian ya. Jadi apabila nanti diketemukan, beritanya seperti itu ya. Apabila diketemukan cocok dengan para saksi-saksi lain atau juga ada saksi baru, nah ini bakal jadi ada tersangka baru, karena 2 DNA asing ini katanya melekat di tubuhnya kedua korban dan di mobil Alphard ya. Jadi DNA ini nggak bisa dipungkiri lagi, jadi tinggal dilacak aja, nanti ada kesesuaian dengan DNA lain-lainnya ya. Ini bakal jadi ada 2 tersangka baru gitu ya, karena 2 DNA asing ini melekat di tubuhnya 2 korban dan di mobil Alphard ya. Jadi mungkin bagi para pelaku lain yang masih ragu-ragu untuk menyerahkan diri, sebaiknya baca bismillah aja 3 kali atau Al-Fatihah 3 kali, langsung datang ke Polda Jabar, menyerahkan diri juga seperti Ramdhanu waktu itu ya. Jadi harus punya tekad bersamaan semua menyerahkan diri, jadi diproses oleh polisi sekaligus gitu ya. Jadi nggak merepotkan polisi dan nggak berbelit-belit gitu loh. Jadi itu saran dari saya, karena agar mendapatkan keringanan hukuman dan keikhlasan dari keluarga yang ditinggalkan, dan juga keikhlasan daripada netizen dan para YouTuber. Akhirnya komplit semua, jadi jangan bikin teka-teki baru lagi gitu loh ya. Kalau nggak menyerahkan diri nanti repot, kasusnya belakangan diproses ya. Jadi merepotkan polisi juga, merepotkan lagi warganet, merepotkan juga pihak pengadilan atau kejaksaan gitu. Jadi sebaiknya bersama dengan kasus ini udah terbuka semua, nah itu menyerahkan diri, jadi bareng-bareng aja gitu ya. Jadi nggak merepotkan, karena ini hanya tinggal menunggu waktu aja. Polisi itu lebih cerdas, lebih cerdik, dan bekerja keras. Jangan sangka hari libur polisi libur. Reserse itu aduh kerjanya capek ya, terus bekerja 24 jam begitu loh. Itu namanya reserse. Jadi mereka itu akan segera dapat menangkap apabila 2 DNA asing ini terbukti nantinya ya, ada kesesuaian dari data-database polisi yang ada begitu ya. Jadi pesan saya segera menyerahkan diri, jadi bareng-bareng semuanya, jadi tidak ada kecurigaan lagi kepada yang lain-lain, bersamaan di proses hukum. Jadinya nanti kan bisa ngobrol-ngobrol di dalam penjara ya, setelah diproses hukum katakan dapat hukuman 5 tahun penjara atau 10 tahun penjara, jadi bisa ngobrol-ngobrol dan bertobat gitu. Jadi bareng-bareng aja jadinya, jadi jangan nunggu nanti tahun depan baru tangkap, jangan, atau tahun depan baru menyerahkan diri, katakan tahun 2025 menyerahkan diri, jangan. Sekarang aja baik bareng-bareng, jadi polisi nggak capek-capek lagi. Oke, begitu aja saran saya bagi pemilik 2 DNA asing atau yang ikut terlibat di dalam peristiwa itu ya, pembunuhan 2 anak yang pembunuhan ibu dan anaknya ya, sehingga dapat kesaksian yang lebih akurat lagi dan menyerahkan diri lebih baik daripada dikejar-kejar terus oleh para arwah almarhumah dan juga oleh pihak kepolisian. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.